Israel keturunan Nabi Yakub. Salah seorang anaknya yang 12 ada namanya Yahuza pakai zal. Tembus ke lidah Arab, zalnya berubah jadi dal. Yahuda. Orangnya namanya Yahudi kalau bahasa Arab. Beranak pinak lalu kemudian menjadi disebut Bani keturunan Israel. Israel dua kata, Isra sama Il. Isra perjalanan malam. Il, Eli, Allah, Tuhan. Jalan malam karena Allah kita menyebutnya Sabilillah. Karena malam hari mereka menyebutnya Israel. Si Yahuza menetap di satu tempat beranak pinak. Anak pinaknya itu yang disebut Bani Israel. Nah, Allah lagi cerita kepada kita tentang titah Allah kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, uzkuru. Kalau disambung ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat ingatlah, syukuri maksudnya nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, tepatilah janji kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka akan aku tepati juga janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan takutlah hanya kepadaku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Imanlah kepada apa yang aku turunkan sebagai bukti pembenaran terhadap apa yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan jadi orang yang pertama ingkar. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kau tukar ayat-ayatku dengan harga yang murah dan takwalah hanya kepadaku. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Lalu kebenaran kau sembunyikan. Padahal kalian tahu. Aqimus sholah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah, sholatlah bersama orang-orang yang salat. Al-i'rab wa iyaya dhamir mansub bi fi'lin muqaddar takdiruhu iyaya irhabu farhabun. Ya dhamir nasab karena jadi maf'ul dari fi'il irhabu. Wa inna ma wajaba takdir irhabu, fi'il yang ditakdirkan wajib irhabu li'anna fi'la farhabun, sebab fi'il pada parhabun masyhul bid-dhamiril mahzub wa huwal ya. Masyhul sibuk, ada istilah nahu namanya istighol. Parhabun itu fi'il amr. Maf'ulnya nih, dia lagi sibuk sama maf'ulnya sendiri. Itu makanya istighol. Oleh karena itu yang menasabkan iya ya adalah fi'il yang ditakdirkan, fi'il lain walaupun identik serupa, yaitu irhabu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Ma bimakna allazi.
ma mausul. Wal a'id huwa dhamir al mahzuf takhfifan fi fi'li anzaltu. Maf'ulnya a'id yaitu dhamir yang dibuang untuk meringankan, litakfif. Mana domirnya kalau dimunculkan itu pada anzal tuhu. Isi mausul harus ada aid. Nya nggak disebut. Musaddiqan hal yaitu hal dari hak yang mahsuf. Iya, hal dari mana? Dari domir yang dibuang. Wa takdiruhu anzaltuhu. Awwala kafirin bih awal khabar takunu. Kafir sifat mausuf mahzuf, sifat dari mausuf yang dibuang. Takdiruhu awwala fariqin kafir. Ya, di Nabi datang membawa Al-Quran. Al-Quran objek apa itu, Al-Quran fungsinya membenarkan kitab suci mereka. Maka jangan jadi orang yang justru pertama mengingkari gitu. Khobar takunu, iya. Walihaza ja'a bilafsil wahid. Oleh karena itu datang, maksudnya disebut kafir mufrad. Sebab mausufnya itu udah parik, ya kelompok. Wal khitab li jamaah. Lawan bicaranya yaitu kelompok jamaah. Watak tumu imam mansub bitakdir an. Jadi apa namanya, taktumu adaan yang ditakdirkan. Au majzum bil atfi ala talbisu. Bisa juga ataf talbisu jazam karena nahi. Wala taktumu gitu takdirnya. Jangan kau campur aduk dan jangan kau sembunyikan. Wa alamatun nasbi wal jazmi fil wajhain hazfun nun. Alamat jazamnya sama, buang nun. Wa antum ta'lamun jumlah ismiyah fi maudhi'i nasbin alal hal. Maka dia dalam keadaan nasab menjadi hal minal dhamir di taktumu. Maka wawunya disebut wawu hal. Nah, balaghah. Nikmati al-idhofah lit tasrif wa bayan azmi qadrin ni'mah wa sa'ati yusriha wa husni mauqi'iha. Nikmati nikmat mudhof, ya mutakalim mudhofun ilaih. Aku maksudnya Allah. Kata yang diidhofkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan. Pama zikrullah tuh digandeng sama Allah. Baitullah tuh, ya, liridho illah. Ah, termasuk ini nikmatku, nikmat Allah, menunjukkan betapa besarnya, betapa dahsyatnya nikmat yang Allah berikan. Dia bilang kepada Bani Israel, uzkuru nikmati al-idhofah lit tashrif wa bayan azmi qadrin nikmah, menjelaskan besarnya nilai qadri, nilai nikmat, dan betapa luasnya ya kemudahannya dan posisinya, ya, posisi nikmat. Iya, posisi nikmat maksudnya manfaatnya. Wala tastaru bi ayati laisa syira'u huna haqiqiyan. Jangan kau beli, maksudnya bukan dalam artian harfiah, bukan hakiki. Bal huwa ala sabilil isti'arah tasrihiyah. Tapi itu adalah dalam balaghah namanya isti'arah tasrihiyah. Karena kata majazinya fi'il, jadi isti'arahnya tasrihiyah.
Kama fil ayat sabiqah. Seperti ayat sebelumnya. Istaraud dolala bil huda. Membeli. Membeli apa? Membeli kesesatan. Pakai apa? Pakai petunjuk. Menukar sesuatu yang tak berguna bahkan berbahaya dengan sesuatu yang baik. Nukar. Ya. Wal muradu coba diangkat. Wal muradu istabdalu bi ayati samanan. Menukar ayat-ayatku dengan harga. Harga. Kita juga di budaya itu sekarang itu jual beli ayat. Dulu waktu masih musim kampanye, Golkar pakai ayat latak, bukan P3 pakai ayat latak robah hazihi syajarah. Golkar pakai ayat juga. Apa ayatnya itu? Laqad radiyallahu alladzi apa, yubayyi'una tahta syajarah. Ini syajarah lagi, Masya Allah. Kama fil ayat sabi udah. Samana bi ayati samanan wal muradu bis saman fil asli huwal mushtara bihi, yaitu dimaksud harga pada mulanya yaitu harga sesuatu yang dijual, ya, harga sesuatu yang dijual. Ai istabdalu bi ayatillah bil haqqil katsir badalan qalilan wa mata'an yasiran. Artinya istabdal, mereka menukar ayat-ayat Allah, menukar kebenaran yang banyak sebagai ganti yang sedikit dan kenikmatan yang sedikit yasir. Ya, tidak. Banyak nggak? Banyak, apalagi sekarang udah semakin luar biasa. Ya, ditukar. Ada ayat ditukar sama PK gitu kurang lebih. Ya, PK itu pemberhentian kasus gitu kalau nggak salah. Fakanat mubadalat khasir. Maka tukar menukar seperti itu adalah tukar menukar yang sangat merugikan. Lianna kulla kathir au kibir bin nisbati lil haq al matruk kalil wa hakir. Sebab yang banyak atau besar dalam konteks kebenaran yang ditukar itu nilainya kecil, sedikit. Paham maksudnya? Insya Allah kebayang. Ya, si A pegang rahasia luar biasa. Kebenaran rahasia itu. Tapi ada orang bilang, jangan, jangan kau katakan itu. Nanti aku bayar 1 triliun. 1 triliun itu kecil dibanding dengan kebenaran yang harus ditahan. Oh iya, Habib Rizik ditawarin sekian triliun. Ya, mau bikin apa? Mau pesantren saya bikinin. Asal jangan bersuara tentang kebenaran. Itu namanya ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nih Bani Israel. Ya, berikutnya. Wa iya ya farhabun. Wa iya ya fattakun. Yufidul ikhtisos. Ikhtisos bahasa lain dalam balago yang kita pelajari kosor. Yaitu mendahulukan yang seharusnya di belakang. Iya ya maf'ul seharusnya di belakang. Tapi dikedepankan. Itu namanya yufidul ikhtisos. Kosor. Ya. Wa huwa aukan fi ifadatil ikhtisos. Itu lebih kuat maknanya. Beda antara yang bukan kosor dengan yang kosor. Seperti itu. Iya karena abudu.
maka mengandung arti hanya. Kalau di ayat ini iya ya, Al-Fatihah iya kah? Hanya farhabun takutlah hanya kepadaku. Tikrarul haq fi qawlihi talbisul haq. Watak tumul haq itu berulang hak hak berulang. Liziadati takbihil manhi anhu, menambahkan buruknya larangan. Jangan kau campur aduk kebenaran, jangan kau sembunyikan kebenaran. Dua kali diulang, menunjukkan buruk sekali. Selalu kebenaran diacak-acak, dicampur sama kebatilan. Ya, lalu kebenaran disembunyikan. Sekarang sedang terjadi rame urusan kebenaran, keaslian lah bahasanya. Keaslian sama kebohongan itu udah 2 tahun. Udah mungkin 10 tahun disembunyikan. Bertahun-tahun. Ya. Buruk-buruk sekali. Iya. Itlaqur ruku' ala sholah fi qawlihi warka'u marrakin. Penyebutan ruku dalam ayat warka'u marrakin padahal maksudnya sholat majaz mursal. Min anwa tasmiyatil kul bismil juz. Ya, menyebut sebagian, dimaksudkan semua, disebut sebagian. Kalau pelajaran yang kita lewati dalam balaghah, ini namanya majaz mursal alaqahnya juz'iyah. Disebut sebagian, tapi dimaksudnya semua. Warka'u ma'arraki'in bukan maksudnya ruku doang. Habis itu salam, bukan. Tapi maksudnya semuanya. Sholat, takbiratul ihram, terus akhirnya salam. Iya. Al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Israel huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Wa banuhu. Dan anak-anaknya. Auladuhu. Wahumul Yahud. Tuh yang disebut Yahudi itu. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Dari Siti Hajar. Dari Sarah punya Yakub. Ishak maksudnya. Ishak. Terus Yakub. Yakub punya anak 12. Terus sampai zaman Nabi Musa itu masih keturunan dia. Ketika mereka padang pasir kehausan, minta pada Nabi Musa, minta minum. Kata Allah, idrib bi'asokal hajar, pukul batu. Keluar 12 mata air. Karena 12 suku kabilah. Wa makna Israel Sofiyullah. Nah ini makna yang lain. Sofiu artinya pilihan. Pilihan Allah. Wakila al-amir al-mujahid. Ada juga yang berpendapat Israel artinya pemimpin. Mujahid. Orang yang berjihad. Bi'ahdi ahdullah. Ma'ahadahum alaihi fit Taurat. Jangan kalian khianati janjiku. Janji Allah. Mana janji Allah? Yaitu di dalam Taurat. Apa janji mereka? Iman kepada Allah. Wa bi rusulihi dan rasul-rasulnya. Wa bi khasa Muhammad khatamil anbiya min waladi Ismail. Khususnya janjinya yaitu iman kepada Nabi Muhammad. Dia penutup para nabi, keturunan Ismail. Bi'ahdikum ma'ahad tukum alaihi minas sawab alal iman. Engkau janji mau iman, aku janji mau balas. Kalau engkau penuhi janjimu, aku penuhi janjiku.
yaitu dengan memberi pahala atas iman. Watamkin min baitil maqdis, dan engkau akan ditempatkan ya di Baitul Maqdis. Wasaatil ais, kehidupan yang eh, murah, kehidupan yang apa namanya, hidup apa ini, yang mudah ya, fid dunya. Ya, apa di antara janji Allah, yaitu diberi kemudahan hidup, rezeki di dunia. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Qad yutlaqu kullu minal bai' wasyira' 'alal akhar. Jangan kau beli atau jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga. Maka artinya jangan kau tukar ya. Wal makna la tabi'u ayati itu. Artinya jangan kau jual ayatku dengan harga yang sedikit. Wa'iwad yasir, ganti yang murah minad dunya, dunia. Aula taktumuha, atau jangan kau sembunyikan. Ya, jangan kau sembunyikan. Ini kita udah seperti lebih dari zaman Bani Israel. Bani Israel menyembunyikan ayat. Zaman kita juga menyembunyikan ayat. Diam terhadap kebenaran, tidak amar ma'ruf nahi munkar, itu namanya menyembunyikan ayat. Ya, diangkat, Pak. Iya. Au la taktumuha, jangan kau sembunyikan. Khauf fawati ma ta'khuzunahu minan nas. Disembunyikan karena takut bilang apa yang engkau peroleh dari manusia. Ya, paham insya Allah. Banyak kali kita bahasanya disogok. Sogok nukar. Menukar dengan menyembunyikan kebenaran, aku tukar. Ya, banyak nggak? Udah pada ke Solo dah. Solo. Udah, kebenaran dia sembunyikan. Fakhafuni, farhabuni, fakhafuni finak dikumul ahda. Takutlah kepadaku dalam perbuatan menyembunyikan atau membatalkan janji. Watarkil wafa. Dan meninggalkan menepati. Tidak menepati maksudnya bihi. Duna gairi. Kepadaku. Duna bimana sauba. Ya, ke arahku. Wa aminu bima anzaltu. Imanlah kepada apa yang aku turunkan minal Quran, yaitu Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Di mana Al-Quran itu berfungsi membenarkan kitab suci kalian, yaitu Taurat. Wa bimurafaqatihi fit tauhid wan nubuwah. Juga memiliki kesamaan terkait ketauhidan dan kenabian. Wala talbisu la takhlitu la takhlatu. Jangan kau campurkan al-haqqa, kebenaran, al-munazzal min Allah, yang diturunkan dari Allah, bil batil. Campur aduk. Benar batil. Campur aduk. Alladzi takhtari'una, yang kalian ciptakan. Udah parah sekali. Sehingga kondisinya sekarang bukan cuma dicampur, tapi dibalik. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Pada nggak percaya, tuh lihat di dunia pengadilan, yang hak jadi batil, batil jadi hak. Kalau dulu di zaman Bani Israel baru dicampur, tapi sekarang dibalik. Oh, sekarang mau menunjukkan kebenaran bukan lagi seperti menegakkan benang basah. Kalau menegakkan benang basah masih ada benangnya yang mau ditegakkan walaupun basah. Tapi sekarang udah nggak ada yang ditegakkan.
korupsi nanti dengan undang-undang yang dibikin tuh udah jadi apa namanya boleh legal. Bahkan yang terakhir itu luar biasa. Ada orang bela istri dikejar itu pencuri, penjamret, tabrak Kayak tembok, dikejar. mati. Yang Ya. dituntut yang bela, yang dituntut suaminya. Kan aneh, Kebalik ya. zaman aneh itu. Itu ya, itulah Iya. Indonesia. Itulah Indonesia. Ya, itu bukan cuma pada strata talbisul haqq bil batil, nyampur, bukan, tapi membalik. Ya, naudzubillah. Wala ta, iya. Wala coba diangkat. Iya. Wala tahrifu, jangan kamu robah mafit Taurat yang ada dalam Taurat bil buhtan allati taftarunah dengan tuduhan yang kau bikin-bikin, iftira, bikin-bikin, dustakan, ya, kebayang maksudnya. Di Taurat sudah ada informasi tentang Nabi Muhammad, sifat-sifatnya. Para pendeta, para ulama, mereka yang memahami Taurat, paham betul, tahu betul, taunya kayak apa, kenalnya kayak apa, kayak mereka mengenal kepada Nabi. Tapi kemudian yang disebarluaskan di kalangan kaumnya nggak ada. Nabi Muhammad nggak ada. Bukan cuma nggak ada, yaitu orang hina. Lahir udah anak yatim, miskin, nggak ada yang ngurus. Tumpang camping bajunya. Matinya juga karena miskin, nggak makan-makan, matinya juga di bak sampah. Itu mereka tuduhkan begitu. Akhirnya bangkainya dimakan babi. Maka babi boleh jadi haram bagi umat Islam. Begitu orang-orang orientalis menulisnya. Iya, ini di sini bahasanya buhtan yang dibikin-bikin. Iya. Berikutnya, coba diangkat. Ikhtassat hadhil ayah min ayat arba'in ila mi'ah isnain wa arba'in bil kalam al munasabah. Ayat 40 sampai 142 secara khusus berbicara tentang Bani Israel fima yuqaribu juz'an kamilan, mendekati satu juz surat, satu juz cerita tentang Bani Israel, hampir satu juz itu maksudnya. Kenapa? Likasfi haqaiqihim wa bayani misalihim. Ah, apa? Wa bayani masalibihim. Apa maksudnya sampai 102 ayat itu tentang Bani Israel? Likasfi, untuk mengungkap fakta dan apa namanya eh, kerjaan mereka memanipulasi. Wa kanatil ayat sabiqah min awal surat ila huna, ayat terdahulu bermula di awal surat ini sampai sekarang haula isbati wujudillah wa wahdaniyatihi, bercerita tentang memastikan, isbat, memastikan
wujud keesaan Allah, ada eksistensi keberadaan Allah dan keesaannya. Wal amri bibadati, perintah ibadah. Wa annal Qur'an kalamullahil mu'jiz, tentang Al-Quran adalah mukjizat. Wa bayan mazahiri qudratillah bi khalqil insan, menjelaskan fakta kekuasaan Allah menciptakan manusia, wa takrimihi, dan memuliakannya, yaitu ini ja'ilun fil ardi khalifah, wa khalqis samawati wal ard, cerita tentang penciptaan langit dan bumi, wa mauqifin nas, sikap manusia, min kulli dzalika, terhadap semuanya, wa nakisamihim, terbaginya mereka, ila mukminin wa kafirin wa munafikin, menjadi tiga golongan. Pertama mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Summa bada'a subhanahu bi mukhatabati syu'ub. Kemudian Allah mulai cerita eh mukhatabati syu'ub, ngajak bicara kepada bangsa-bangsa, allati zaharat fiha nubuwah, di mana muncul kenabian di kalangan mereka. Wa bada'a bil Yahud, maka mulailah Allah bercerita tentang Yahudi. Lanahum aqdamus syu'ub zatil kutubis samawiyah. Sebab, ini menarik, ya. Mereka adalah bangsa-bangsa tua atau pertama atau dulu yang memiliki kitab suci langit, dari langit. Wali'annahum kanu asyaddan nasi adawatan lil mu'minin bil Qur'an. Dan karena mereka adalah bangsa yang paling memusuhi orang beriman dengan sebab Al-Quran. Ma'annahum aulan nas bil iman. Padahal mereka sejatinya orang yang pertama kali beriman bi khatamir rusul, kepada penutup rasul. Lidza zakarahumullahu taala bi ni'matil katsirah, karenanya Allah zakarahum, mengingatkan mereka atas nikmat yang begitu banyak, allati an'ama biha alaihim, yang Allah berikan kepada mereka. Wa zakarahum bil ahdil muakkad ma'ahum, dan mengingatkan mereka akan janji yang dipertegas oleh Allah dengan mereka, alat tasdiq, untuk membenarkan binubuwati Muhammad, kenabian Nabi Muhammad. Wa tanawwu' uslubil Qur'an fi khitabihim. Juga surat ini menjelaskan aneka ragam uslub, cara Al-Qur'an mengajak bicara kepada mereka. Taratan bil mulayanah wal mulatafah. Sekali waktu Al-Qur'an ngajak mereka dengan lemah lembut. Wa taratan bitakhwif wasyiddah. Sekali waktu mengajak mereka dengan ancaman dan kekerasan. Wa ahyanan bitazkir bin ni'am. Dan sekali waktu Al-Quran mengajak mereka dengan mengingatkan atas nikmat. Wa tauran biti'dadi jazaimihim. Dan sekali waktu menyebut berbagai macam dosa mereka dan keburukan, serta menjelekkan mereka atas tindakan, perbuatan, serta argumentasi yang mereka kemukakan. Diceritakan kita, ya. Kenapa sampai banyak ayat cerita tentang Yahudi dalam rangka mengungkap. Kenapa mereka yang diungkap? Mereka adalah bangsa yang punya kitab suci yang tua.
Bangsa-bangsa lain tidak. Ini punya kitab suci. Ada Taurat, ada Injil. Iya. Berikutnya, Pak. Baru tafsir. At-tafsir wal bayan. Ya dan Nabi as-salih Yakub. Wahai anak-anak Nabi Soleh. Nabi yang soleh maksudnya. Yaitu Yakub. Kunu mislabikum fittiba'il haq. Jadilah kalian seperti orang tua kalian dalam mengikuti kebenaran. Wa tafakkaru bin ni'am allati an'amallahu biha ala abaikum. Dan renungkan nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang kalian minal inja min Fir'aun, yaitu berupa keselamatan dari Fir'aun. Wa tazlilul ghamam, dinaungi oleh awan. Washkurullah ala ni'amihi, bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya. Bagaimana caranya? Bimtisali awamiri wa itaati, dengan mengamalkan, melakukan perintah dan taat kepadanya. Wa aufu bima ahadtukum alaihi, tepatilah janji yang aku berjanji kepada kalian. Minal iman, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa tafrik, tanpa pembedaan. Wabikhasa Muhammad khatamin nabiyyin, secara khusus Nabi Muhammad penutup para nabi. Uwafi bi'ahdi, kalau begitu maka aku akan menepati janjiku kepada kalian di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa bitamkin lakum fil ardil muqaddasah, dan aku akan tempatkan kalian di tempat, di bumi, di tanah suci. Fi zamanihim, pada waktu itu. Wa raf'i sya'nikum, meninggikan derajat kalian. Wa tausi'i ma'isyatikum, memperluas, memper memperluas ya rizki kehidupan kalian. Wa nasrikum ala a'daikum, menolong kalian melawan musuh. Wa taufiris sa'adah, meningkatkan kebahagiaan kepada kalian fil akhir, di akhirat. Berikutnya, wa aminu dimna mustamalatil ahdi, dan berimanlah seiring dengan kandungan janji yang tadi disebut, bil Quran imanan shodiqan, imanlah kepada Al-Quran dengan benar. Wa annahu min indillah, karena Al-Quran itu dari sisi Allah. Wa annahu nazala muayyidan wa musaddiqan wa muwafiqan lit-Taurat, dia diturunkan sebagai penguat, pembenar, bahkan sesuai dengan Taurat. Wa kutubil anbiya as-sabiqah, juga kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab para nabi terdahulu. Fid dakwah ila tauhidillah, dalam konteks mengajak untuk mengesahkan Allah. Wa tarkil fawahus, dan meninggalkan kekejian. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, juga mengajak amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa fit Taurat wasfun lin nabi, dalam Taurat ada gambaran sifat-sifat nabi. Fala tarkanu ya ahlal kitab awwalan nas fil kufri, jangan janganlah jadi orang-orang yang kufur kepadanya, yang pertama kufur. Fa antum ahaqqun nas bil iman, kalian justru lebih wajib, lebih berhak untuk iman. Liwujudi dalilin saddaqahu fit Taurat,
karena ada bukti yang membenarkannya dalam Taurat. Wala tabi'u ayatillahi dalah ala sidqi Muhammad fi nubuwatihi. Jangan engkau jual ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran Muhammad dalam kenabiannya, dakwahnya, dengan jualnya dengan apa? Dengan harga duniawi hakir yang hina. Min riasati min riasah au za'amah, berupa kau diberikan kedudukan, kepemimpinan, au mal atau harta, au maurusat wa adat kadimah, atau budaya, budaya dahulu. Budaya dahulu maksudnya begini. Hadza ma wajadna alaihi abad. Ini kan kami dapati dari nenek moyang. Ah, kayak itulah di leluhur. Ini ada orang Sunda kok enggak. Tuh, itu namanya jual, ya, menukar. Ya, fa innahu samanun qalilun bakhsun. Kalau kau terima harta, kedudukan, pangkat karena tak mengimani Nabi Muhammad, itu namanya jual. Maka yang kau terima itu kedudukan, pangkat, harta, saman kalil, dikit nilainya, bahkan menjijikkan. Wa tijarah khasirah, ibarat dagangan rugi, gairu rabihah, tidak untung. Wala takhafu ahadan siwallah, jangan takut siapapun selain Allah. Fahuwa biyadihil khair kullihi, semuanya itu adalah di tangan Allah. Semua kebaikan di tangan Allah. Wala tukhlitu al-haq al-mawjud fit Taurat bil batil. Jangan kau campur adukan kebenaran yang ada di dalam Taurat dengan kebatilan. Alladzi takhtari'unahu wa taktubunahu, yang kalian ciptakan dan kalian tulis dalam buku-buku kalian. Wala taktumu wasfan nabi, jangan kau sembunyikan sifat-sifat nabi, wa bisyaratihi, dan kabar gembira kedatangannya, allati hiya haq, yang sungguh benar. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu itu, dararul kitman, bahaya menyembunyikan. Falaisa jaza falaisa jazaul alam alim fil akhirah kal jahil. Maka balasan orang alim dengan orang jahil beda di akhirat nanti. Wa addu maftaradallahu alaikum minas salah. Tunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kalian berupa sholat, zakat. Wa adduha jamaah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lakukan secara berjamaah dengan Nabi. Wa ghai wa ubbira birruku' anis shalah liyub'idahum an salatihimul qadimah allati la ruku'a fiha. Ini menarik, ya. Perintah sholat diungkap dengan kata ruku agar tuh, menjauhkan ingatan mereka tentang sholat kuno dulu, waktu sholat mereka. Allati la ruku'a fiha, yang nggak pakai ruku. Sholat mereka nggak pakai ruku. Sholat yang udah menyimpang, nggak pakai ruku. Oh, sekarang aja udah menyimpangnya sholat luar biasa. Yang kadang disebut agama baru. Agama baru. Aduh, Masya Allah. Luar biasa itu. Ya, sholat pakai peci hitam dianggap nggak sah. Yang sah cuma yang pakai merah putih. Pecinya merah putih. Kan dahsyat itu. Nah, Mekah Madinah udah bukan tanah suci sekarang mah. Tanah suci dulu waktu ada Nabi. Sekarang mau udah enggak. Tanah sucinya sono dipatikan. Jadi mereka sholatnya enggak pakai ruku, sehingga mengingatkan hal itu
oleh Allah dipakai kata ruku. Warka'u ma'arraki'in. Alhamdulillah selesai. Tafsirnya begitu. Ya. Berikutnya fikhul hayat awil ahkam. Ini Ya, Ustaz, kita diskusi silakan. dulu Ustaz mungkin. Ya, silakan eh, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan Pak Taufik, kita sudah. Mau nanya Pak Ustadz, mungkin saya masih belum jelas ya. Ya, Tadi silakan. kan wala yang itu Pak Ustadz, wala tastaru bi ayat tamanan kolila. Dia menjual ayat dengan murah. Maksudnya dia waktu itu dia menjual ayat murah, maksudnya apa yang dilakukan menjual ayat? Apakah kayak kondisi sekarang nggak modal dengan suap dan sebagainya, dia jadi bisa merubah yang ada. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Oh, Wala bagus tas, sekali nih jangan sampai salah pertanyaannya. pengertian jual ayat. Sekarang kan banyak jual ayat tapi yang kayak gimana gitu kan? Iya, Dibandingkan. bagus banget. Iya, udah jangan dijelasin lagi. Iya, Saya iya, mau justru jawab. nanya ini belum Iya, saya jelas. mau jawab. Iya, siap. Dalam Taurat ada informasi Hmm. bahwa nanti datang Nabi Muhammad terakhir. Oh, gitu. Diberi gambaran sifat-sifatnya. Mereka kenal, tahu, tahu betul. Begitu jelasnya berita tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dan yang tahu itu mereka para ulama mereka. Kan mereka yang orang-orang awamnya mah nggak tahu. Kayak kita sekarang. Yang tahu itu Al-Quran para mufassir. Udah. Sejatinya atas dasar nikmat yang luar biasa Allah berikan, mendengar berita gembira nanti akan datang seorang nabi penutup namanya Muhammad, mereka paham, mereka baca, mereka iman kepada kitab mereka. Sejatinya disampaikan begitu kepada kaumnya, kepada umatnya sejatinya. Enggak, pertama ditutupin. Yang kedua, berita-berita itu diputar balik. Ini memberi informasi di kalangan orang awam pun yang setengah alim katakan ada yang tahu. Tapi dia yang merasa alim, oh diputar balik. Bukan begitu maksudnya. Muhammad itu begini, begitu, begini, begitu. Nah, terus dia mendapatkan kedudukan. Tetap dihormati. Pendapatnya luar biasa karena dia mungkin ulamanya. Dia mungkin pejabat. Kayak kita sekarang putar balik kan. Ada kepala paus lah dicium-cium. Tuh kan heboh apa enggak? Dapat penghargaan apa tidak? Oh dapat. Itu Pak namanya nukar. Oh, gitu. Sekarang yang sejenis itu perbuatan ini luar biasa memasyarakat. Lebih viral. Ya betul tidak? Yang kemarin gagah berani menegakkan kebenaran berhadapan dengan rezim yang lalim. Udah pada kendor. Ada si A, ada si B, ada si C. Ya betul tidak? Dulu sampai mati. Pokoknya oposan. Oplosan kali, bukan oposan. Udah, sekarang jabatan duduk. Udah lemah lembut. Duduknya di mana? Oh iya, di bukan komisi apa ya namanya? Kursi bagus. Lembaga, lembaga itu Pak, lembaga halal haram, ya tidak. Oh, yang tadinya bilang haram sekarang jadi halal. Karena apa? Karena dia dapat. Itu namanya Kursi. menukar dengan harga Hmm. yang sedikit. Oh, nggak kehitung jumlahnya. Ada beberapa orang yang belakangan dalam konteks politik terkait dengan asli atau tidak aslinya itu kertas. Dulu Hmm. keras sekali, luar biasa Hmm. keras. Hmm. Eh,
Udah berubah. Ya kan? Udah berubah. Memuji. Jadi mencela. Itu namanya menukar. Bahkan lebih dari itu terkait dengan ulaikal ladzina istarad dhalalah wala tastaru bi ayati samanan qalila, ayat per ayat. Di Al-Quran cerita tentang khilafah. Nggak ada itu khilafah. Umpamanya. Itu kan menukar, menyembunyikan. Kata, tidak ada itu demokrasi dalam Al-Quran. Umpama. Hmm. Tidak ada khilafah dalam Al-Quran. Lah itu nyebut khalifah saja. Kata dasarnya khilafah. Dari Iya. khilafah ya, belakang. Allahu a'lam bishawab. Iya, iya, iya. Terus Pak Ustadz, sebentar satu lagi, kalau kita mendiamkan kemungkaran itu, kita biarkan tuh, kita Iya. tahu itu hukumnya Iya. gimana? Kita tahu itu kan kayak tadi kan kemungkaran tuh dianggap. Terus kita diam aja, hukumnya gimana? Iya, apalagi di sebelah kursinya itu diam aja. Gimana? Dosa. Walaupun sekarang udah enggak. Kan Lah bukan kemarin 2 periode 10 tahun. Kemungkaran di depan mata, malah dia bantu kemungkaran. Apalagi dana haji. Dulu sebelum duduk di kursi itu nggak boleh digunakan. Pas duduk, Masya Boleh. Allah, membantu kemungkaran. Serem apa enggak? Serem, serem hukumnya. aja. Boleh, itu kan untuk kepentingan negara. Jadi kita Itu diem baru aja. contoh yang menonjol itu. Yang lainnya banyak sekali. Diem. Padahal dia tahu hadisnya, dia tahu ayatnya, man ra'a minkum munkaran Kemungkaran, fal wal yughayyir yughayyiru biyadih. biyadih. Dia punya tangan. Tapi dia nggak gimana hukumnya gitu. Fa ilam tastati fa bilisani. Dia punya lidah. Tidak, Fa ilam tastati fa biqalbi. kalau lebih hati Fa ya. huwa ad'aful iman. Lemah imannya Ngeri, ya. ngeri serem. Serem. Ya, Serem ya. Jadi hukumnya gimana? Diem aja. ya hukum kan bisa disimpulkan sendiri. Pak Taufik udah Aduh. jago hukum mah. Ya, Kan jadi kita mantan nggak punya kan kekuasaan, nggak mantan bisa, hukuman atau lisan sarjana nggak bisa. hukuman. Jadi dalam hati aja Pak Ustadz ya. Kekuasaan nggak bisa, Dalam nggak hati bisa, masih bagus bisa karena punya hati. Kalau hatinya udah nggak punya, mau di dalam apa? dibiarin aja maksudnya. Ya hatinya kan udah nggak punya. Nah, udah Kasihan. Iya, bagus. nggak Ya, maksudnya ya udah mengerikan. baik-baik. Nggak maksudnya bodo amat lah, Iya, capek gitu-gitu aja mudah-mudahan kok. kita juga jadi banyak istighfar. Baik-baik, istighfar ya, istighfar aja lah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Jadi sekarang saya sama-sama. istighfar aja nih Pak Ustadz. Lihatnya Oh. istighfar aja kita. Ah, Aduh, nggak iya. berani ngomong. Istighfar kebanyakan jadi tepar. Bu. Ya, mohon. Bukannya Tapi besi kan ya. Cepat. Lama-lama teparnya udah pada tepar. Sebab tapi semua kan ada pahala tetap ya. harga-harga naik. Nah, Makanan bergizi jadi makanan beracun. nih. Tepar apa enggak? Saya 2000-an yang keracunan. Jogja sekian, Sleman sekian, Sumatera sekian, ini sekian. Kan sisa. Disengaja kan Pak ya? Iya. Disengaja. Ya beda dikit sama Palestina lah. Palestina jatuhin bom, kita jatuhin makanan. susu jadi beracun, padahal saya suka susu. Bilangnya daging sapi. Dan ada yang luar biasa lucu telur, atau telurnya masih mentah. Telur mentah. Oh, ada yang perlu mentah Mas. Iya, terus didiamkan, diam. Didiamkan dia memang itu yang jadi rencana Karena nggak berani batin. Pak Ustadz, kata yang tadi hadisnya nggak Rencana berani, jadi batin hukumnya istighfar aja jadi. dari para penyelenggara. Jadi dari mana-mana. Belum Sama lagi Yahudi juga. itunya, tukang masaknya, supirnya, gajinya tinggi-tinggi. Sementara guru yang udah bakti sekian belum diangkat-angkat, Iya. kadang-kadang udah 6 bulan belum digaji. Honor, guru honor. Udah. Iya, siapa yang salah kita?
Umat Kita Karena kita jawab sebagai kenapa diam aja. oh bukan kita kita sebagai individu. Kita sebagai umat. Oleh karena itu kita berbangga dengan mayoritas, berhenti berbangga dengan mayoritas. Kenapa? Sebab yang mayoritas dari yang mayoritas semuanya munafik. mayoritas Tuh, mayoritas mana ada munafik. tokoh-tokoh itu yang dari PAN, yang dari ini, yang dari itu yang memperhatikan rakyat. Enggak. Maka enggak ada mayoritas. Justru kita Kita minoritas. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Makasih Pak Ustadz. Baik, kita iya. beri kesempatan kepada yang lain, Ustaz. Silakan. Pak Taufik luar biasa bertanya ini. Sering jual apa Pak Taufik? Jual Saya apa? nggak jual ayat tuh, Jual kebun Hmm, atau jual ayat, Bapak? jual durian. jadi pun dapat duit. Iya, kalau jual kebun mah dapat tuh kebun kacang. Banyak kebun orang, kebun kosong. Silakan Bu Siti Pak atau Jamal, ini sebentar lagi jualan takjil. Oh iya, mau puasa ya, jual takjil. oh iya betul itu, Pak Ustaz. Iya. Jadi Nanti saya takjil namanya. belinya dari Pondok Gede Pak Ustadz. Aduh. Ada lagi? Saat tanya Oh, Bu Hilwani. Ah, ini Silakan. kalau Bu Hilwani bertanya mantap ini jadi panjang ya. Bagus, silakan Bu. eh, ini salah satu ayat yang warka'u ma'arroki'in. Ini kan tadi di akhir ini bahwa menyatakan bahwa sholat-sholat mereka itu tidak pakai ruku ya Ustaz ya. Mereka sholatnya tidak pakai ruku. Nah, yang di kita itu kan yang tadi majas mursal alakonya juz'iyah gitu saja yang disebutkan ruku tapi maksudnya adalah semua sholat. Nah, saya baru baru dapat nih bahwa hubungannya warga Umma Ar-Roki'in itu dengan sholat-sholat mereka bahwa mereka sholatnya tidak pakai ruku gitu Ustaz. Apakah sholat mereka seperti yang sekarang Ustaz ketika mereka berada di tembok ratapan itu kan mereka seperti itu tuh Ustaz yang kayak membentur-benturkan palanya di tembok itu. Apakah sholat mereka dulu mungkin seperti itu kali Ustaz ya? Saya baru dapat dapat ininya nih, baru tahu nih bahwa kaitannya warga Umar Rokiin di samping kita tadi Majas Mursal itu tadi juga tentang sholat mereka yang tidak pakai ruku gitu. Ustaz ya? Sudah. Ya sudah Ustaz. Iya. Di samping mufasir menginformasikan seperti tadi yang disebutkan, yaitu tidak pakai ruku. Ini memberi informasi, sholatnya udah menyimpang. Sholat mah dari zaman dulu pakai ruku. Nggak pakai. Oh, gitu. Maka perintah sholatnya menggunakan kata warkaum. Jadi ada dua makna itu. Makna pertama maksudnya dua pesan. Kalau sholat ruku, jangan nggak pakai ruku. Oh, itu kan udah berubah. Yang kedua, ma'arrakiin, jamaah gitu. Jamaah Ya. berjamaah maksudnya Ustaz. Iya, ma'arrakiin bersama orang-orang yang ruku, artinya Oh, maksud jamaah. Jamaah. berjamaah. Iya, Oh, gitu. Jadi ada kesan dari redaksi ayat mereka nggak jamaah. Yang kedua nggak pakai ruku. Udah hmm. berubah Hmm. seperti itu. Itu udah pas penyimpangan ya. Hmm. Dan tidak mustahil sekarang kan luar biasa. Ya, walaupun bentuknya berbeda. Apalagi viral dulu di media sosial pertama perempuan jadi imam. Sholatnya dengan gaya dia. Itu kan
satu model perubahan. Tuh. Bahkan itu ditengarai sebagai ajaran Kristen ortodok. Iya, Kristen ortodok tuh. Mau Kristen kayak, mau Yahudi kayak, mau ortodok kayak, mau apa kayak. Itu pesan intinya mereka bikin-bikin. Sehingga ketika sampai pada warka'u ma'arraki'in, di samping yang diinformasikan oleh mufasir tadi, memberi kesan. Oh iya, tidak menutup kemungkinan. Kalau analisis ilmiah, Islam ibarat cahaya. Dia keluar dari bumi Mekah. Seperti halnya karakteristik cahaya, maka yang paling jauh itu udah redup cahaya yang diterima. Logik juga, walaupun sebenarnya tidak harus begitu, sebab ada Al-Quran dan hadis. Ya atau tidak? Sumber cahaya di sana terang, tapi udah sampai Indonesia udah redup, 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 redup. Akhirnya udah mereka merekayasa sendiri. Jauh bukan dalam artian masafah secara fisik, tapi dari artian zaman. Luar biasa terang, maka Madinah disebut Munawwarah karena Terang. terangnya itu kan 15 abad yang lalu. Tuh jauh. Oh. Maka muncul paham-paham yang mengotori kemurnian ajaran Islam. Itu mah udah nggak bisa disebutin. Sampai pada dulu yang menjijikkan. Sa'i, zikirnya Pancasila. Nah, Satu, nah, ketuhanan. Lah lagi sa'i zikir Pancasila. Astagfirullahaladzim. Tuh. Bisa maka. Jadi kalau timbang sholat terus rukuknya hilang, kayaknya nggak begitu seberapa dibanding tuh. Itu di depan mata kita, ya kita nyaksikan. Sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Pancasila, sallallahu. Coba bayangkan itu. Mengerikan. Maka melihat fenomena itu memang mudah-mudahan bukan faktor kebetulan bagi Allah. Itu real ya. Mengingatkan kepada kita untuk terus tetap istiqomah, memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepadanya. Sambil terus berdoa. Jangan sampai paling tidak ada keluarga, keturunan. Ya, ya jangan sampai ada yang ke situ. Tuh, iya Allah a'lam bishawab. Lucu. Lagi Jadi sekarang itu yang siapa itu? Mama Gufron dianggap wali kutub. Kita lagi sibuk, Majelis Ulama udah angkat bicara. Ada itu wali. Masya Allah. Kayak Belum kayak Lia lagi Eden dulu ya. Jadi itu nabi. yang pakai peci merah putih. Merah. Ah, iya. Awas, Zaman. nanti lama-lama ada mazhab Ibu Helwan ini. Aliran Nisfu Sya'ban. Itu siapa? udah Aduh. semalam, Ustaz. Hah? Udah semalam. Iya, iya, Alhamdulillah. Baca Yasin aja dihebohin. Tahlilnya dihebohin. No, yang dangdut Ini. didiamin aja. Iya. Pada rock tinggi udah diamin aja. Yang Orang benar baca ya. Yasin pada repot. LGBT pada diam aja. Orang baca Yasin repot, Ustaz ya. Iya. Terus saya baca. Orang baca Yasin apa salah, Ustaz ya? Ya kan, Orang Salah-salah sedikit bid'ah, Bu. orang berdoa apa salahnya? Iya.